Oke, tadi kan Bu Sally sempat bercerita kalau bertemunya dengan Bani itu adalah di momen Sixperia ya, di acara Sixperia. Kalau dari Alika sendiri, biasanya kalau dia ketemu mainan itu ekspresinya tanggapannya gimana sih, perbedaannya dengan waktu pertama kali ini ketemu sama Bani? Jadi Alika ini tipikal anak yang kalau dia suka mainan itu, walaupun itu bukan mainan dia, dia akan fokus ke situ. Tapi kalau misal ini mainan baru nih, mainan asing, Alika ayo mainan ini yuk. Kalau dia nggak mau, nggak mau, sampai dia benar-benar berontak yang lihat pun sebel gitu. Tapi pada saat momen Xperia itu kan emang ada kayak playground ya, terus ada di situ mainan-mainannya Fox and Bunny, produk-produknya gitu. Dia tertarik banget dan dia di situ antar. Emang dia sendiri ya, yang bukan Bu Sally yang ini ada ini. Iya, dia sendiri yang masuk. Terus kan waktu itu udah mau dimulai activity nih. Tak ajak ke sana, tak gendong, balik lagi. Terus akhirnya dibawa aja nggak apa-apa. Ya udah, aku bawain. Sudah anteng benar-benar anteng. Memang fokus dengan itu ya, berarti Bani ya berarti waktu itu. Oke, dan sempat nggak sih ada momen dimana Baninya waktu misalnya kan udah beli ya di rumah, terus misal Baninya lagi nggak main nih, terus tiba-tiba nyari emang mainannya mana nih gitu? Kebetulan enggak sih, karena Bani ini jadi part tempat tidur saya. Oh, jadi emang ada bantal, guling, selimut, Bani. Jadi setiap hari dia kata Bani. Jadi tidak mungkin kepisah ya. Cuman dia sempat sedih itu karena ada yang hilang. Baju-baju itu. Tapi udah ketemu? Beli lagi. Beli lagi ya. Mau nyamperin bisa beli lagi kok. Oke, berarti sudah kembali ya baju-bajunya karakternya Bani. Ya, tadi kan sempat diceritakan oleh Bu Sally sendiri untuk yang dari sebelumnya si kecil, si Alika belum bisa pakai kancing, terus sekarang udah bisa. Nah, kalau sekarang sendiri perkembangannya sudah seperti apa dari Alika? Perkembangannya itu dia sekarang kan usia 6 tahun, harusnya dia udah TK besar ya. Kemarin coba saya ngobrol sama guru TK, ada salah satu TK, bisa nggak seumpama Alika ini di sekolah formal, maksudnya di sekolah umum, coba dulu, karena kita kan setiap ada siswa pasti kita tes juga, nggak tes yang gimana-gimana, cuman oh anak ini gini, oh anak gini. Tapi saya di awal udah bilang kondisi Alika adalah seperti ini. Terus, lain hari saya ajak Alika ke sekolah, guru dites sama guru, dia juga udah bisa deket. Karena kan di awal saya bilang kalau misalnya pun Alika bisa tapi butuh shadow teacher, itu saya mau gitu loh, saya mau menyediakan gitu. Terus udah selesai tes gitu, Alika saya antar pulang. Bu, saya mau ketemu lagi. Oh ya, saya balik ke sekolah lagi. Insya Allah kami guru-guru bisa mampu, karena Mbak Alika untuk kemandiriannya dia udah bisa, kayak pakai baju, pakai celana sendiri dia bisa. Terus cuman kurang emang dia ngomongnya belum. Cuma dia ngomong, dan kami akan mencoba belajar Mbak Alika ini maunya apa kan gitu. Terus, alhamdulillah sekarang Alika TK. TK di sekolah umum ya. Nah, kalau dari bicaranya kan belum ya tadi yang disebutkan, berarti ada terapi bicara juga. Ada. Dan perkembangannya gimana kalau sekarang? Ini salah satu ini ya, intermezzo aja. Iya. Dia terapi bicara sampai umur 4 tahun, progresnya itu masih sedikit. Terus punya adik. Terapisnya ganti sama si adiknya ini. Oke, berarti malah justru ada terapis baru. Jadi terapisnya itu adiknya, dia guide Alika. Terus kadang saya tanya, Mbak mau apa dek? Mbak mau itu, mau main itu. Kadang adiknya tahu. Jadi yang membantu komunikasi perkembangannya si Alika juga dari si adiknya ya. Kalau dari Bu Sally sendiri, komunikasi yang dibangun dengan Alika biasanya seperti apa? Pada saat saya 24 jam di rumah, itu saya selalu dan sebelum punya adik ya, itu saya selalu fokus sama Alika, sampai yang benar-benar saya itu susah dihubungi, HP saya selalu mati, kadang lupa cas karena emang nggak saya pakai. Saya main bareng, Alika mau apa? Ayo ini, Mama mau cuci piring, ayo cuci piring, ayo
nyuci baju, ayo ini. Seperti itu. Intens banget lah, intens banget. Terus semenjak saya mulai kerja, terus kebetulan kan punya adik dulu, terus saya nggak lama kerja. Nah, itu emang setiap hari saya ada sedikit waktu saya buat main sama Alika. Lebih ke Alika, kamu suka mainan yang apa? Karena kan saya dikasih bekal sama psikolognya. Kalau dia suka mainan ini, berarti suasana hati dia kurang lebih baru kayak gini. Gitu. Terus kalau pas dia baru ini boneka, dia ada kerinduan. Ada kerinduan sama sosok. Mungkin dengan saya karena saya bekerja. Itu ayo bubuk yuk. Nanti sambil cerita-cerita kayak misal gitu. Ya di situ terus tahu-tahu dia, mama sakit. Oh kenapa? Jatuh di sekolah jatuh kan gitu. Ya seperti itu karena memang keterbatasan dari Alika berbicara. Jadi saya juga roaming. Saya sebagai ibu juga roaming dan masih ada marah mbak karena kan emang dia itu random ya, sikapnya dia random yang dia kalau emang udah sugar rush gitu, masya Allah. Kalau enggak, Alika, jadi kenceng gitu ya volumenya. Tapi habis itu saya nangis. Ya karena merasa bersalah. Iya. Tapi Alikanya sendiri mungkin juga nggak masalah. Iya, karena dia emang butuh stopper gitu. Dia butuh stopper untuk apapun itu dia butuh stopper. Nah, kalau saat ini sedang menggunakan mainan edukasi apa saja sih, Bu Sally? Oleh Alika. Sejauh ini itu karena saya kerja salah satunya di batik dan dekorasi gitu, dia baru suka nata-nata. Jadi menata mainan gitu, yang emang tinggi, rendah. Ya, karena dia juga di terapi itu baru lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, terus warna yang sama gitu-gitu. Oke, berarti mengkelompokkan gitu-gitu ya. Kalau kan Alika sekolah nih sekarang dan juga, tapi tetap terapi juga ya, terapi tetap berjalan. Iya, tapi enggak sesering dulu. Iya. Soalnya juga capek, rumah sama tempat terapinya lumayan jauh. Oke. Lumayan jaraknya ya. Iya. Kalau untuk perkembangan di sekolah sendiri mungkin ada nggak momen yang membanggakan atau mengharukan dari Alika selama sekolah ini? Atau mungkin baru ya? Baru masuk ini. Baru masuk ini. Tapi saya selalu setiap jemput di akhir minggu itu Jumat kan sama Bunda, ini Alika perkembangannya gimana? Dia bisa mengikuti atau tidak? Terus dengan lingkungan seperti apa? Karena saya sadar diri kalau anak saya seperti ini, takutnya kalau mengganggu atau gimana, dan saya memastikan buat anak saya juga. Ada bullying nggak ini? Ya, betul. Dengan kondisi Alika yang seperti ini ada bullying nggak? Alhamdulillah enggak. Karena emang saya cari sekolah itu yang dia membatasi murid dan tenaga pengajarnya itu juga cukup gitu. Jadi bisa fokus sama lebih sedikit siswa kan lebih baik ya, satu guru megang berapa siswa cuman gitu. Oke, berarti sampai sekarang masih alhamdulillah berjalan dengan baik ya untuk proses sekolah dan sebagainya. Nah, kalau dari Bani sendiri yang sudah dimainkan oleh Alika udah lumayan lama ya berarti ya. Lama banget. Fitur yang paling disukai Alika atau mungkin Bu Sally sendiri yang bagian apa? Karena Alika ini cewek ya, dia suka ganti baju. Terus nanti dia tahu-tahu nyuci. Dan kadang dicuci beneran, Mbak. Oh, dicuci beneran. Terus dia dijemur basah semua kan. Tapi ya experience dia seperti itu. Ekspornya seperti itu ya. Makanya tadi hilang juga ya baju. Hilang favoritnya dia itu. Sama ini gosok gigi. Gosok gigi itu juga yang berpengaruh ya. Karena dia pada saat gosok gigi, dia mungkin sambil telling story atau apa dengan bahasa dia. Gitu. Dia juga tahu butuh sikat gigi nih, jadi dia juga suka sikat gigi ya jadinya. Oke. Kemudian kalau Bu Sally sendiri mungkin ada nggak sih rekomendasi khusus atau mungkin tips untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin memiliki anak seperti Alika yang punya spesial gitu, punya hal spesial gitu? Oke. Kalau dari saya pribadi,
khususnya buat orang tua yang punya anak-anak calon penghuni surga. Itu gimana caranya kita bikin nyaman anak. Kita jangan sampai punya target buat si anak. Oh iya ya. Karena dia itu berbeda, otomatis rezeki dia juga berbeda. Ada waktunya sendiri. Ada waktunya sendiri. Nikmati prosesnya. Apapun itu pasti ada jalan. Selama kita masih hidup di dunia, kita dan berusaha ya. Ya, berusaha. Kita itu dijamin loh, gitu. Terus salah satunya rezeki saya itu ketemu sama si Bani kan. Betul. Ya. Itu wujud dari membantu perjuangan Bu Sally juga dan Alika ya. Benar. Okay. Saya bersyukur juga ketemu itu. Itu benar. Oke, si Bani unyu-unyu. Karena mungkin juga secara warna juga lebih ya memang kelihatan mainan. Iya, benar. Daripada itu mungkin lebih rileks dan sebagainya si Alikanya juga ya. Oke. Berarti untuk tipsnya sendiri adalah memang berjuang dan membuat nyaman si kecil ya, karena memang punya timeline-nya khusus gitu. Bahkan kita sebenarnya sebagai manusia juga memang punya timeline-nya sendiri ya, masing-masing. Bagi mungkin dengan hal spesial ya, betul, rezekinya sendiri juga, spesial juga rezekinya. Nah, dari semua yang Bu Sally lalui ini, berarti udah 6 tahun ya Alika ya sekarang. Apa momen atau cerita mungkin yang paling berkesan dalam proses pembelajarannya Alika selama ini? Momen yang paling berkesan itu sebenarnya banyak sih. Kalau di garis bawahi itu yang paling amazing sih Mbak ya. Nggak beres loh ya. Momen pertemuan sama Bisi Buku Bani. Karena memang mungkin dari level yang sebelumnya masih stuck di situ, begitu ketemu Bani ternyata dari psikolognya, dari transaksi. Saya juga jadi punya rumus treatment dia buat belajar. Oke. Kan jadi bisa mengetahui juga itu tadi ya, rumus itu ya. Betul. Nah, dari perjuangan Bu Sally juga selama masa kehamilan dan juga perjuangan melahirkan dan kemudian berjuang bersama Alika sekarang, perjalanan sekarang, mungkin ada nggak sih yang ingin Bu Sally sampaikan ke Alika di masa mendatang? Milu jadi. Yang pertama, saya mau menyampaikan dulu bahwa Alika itu guru saya. Dia hebat, dia kuat, terus banyak hal yang saya nggak bisa, itu Alika ajarkan ke saya jadi bisa sekarang, bisa menerima, bisa bersyukur, bisa dalam hal apapun itu. Terus untuk Alika, pesan untuk Alika, jangan berkecil hati, kamu kelak akan menjadi spesial untuk dirimu dan keluarga. Kalaupun ada penolakan di luar, kami keluarga akan selalu menerima, menyayangi, mencintai sepenuh hati apa adanya kamu dengan apa adanya Alika saat ini atau besok atau kapanpun itu. Tetap rendah diri, tetap semangat, tetap berbuat baik ke semua orang. Jangan patah semangat, tetap belajar. Itu sih. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Sally atas pesannya, dan menurut saya juga Bu Sally kuat adalah dari Alika kuat, Alika juga kuat karena Bu Sally juga kuat. Terima kasih sudah menjadi ibu yang kuat untuk Alika. Semoga terapi dan segala perjuangan dan juga kehidupan Alika ataupun Bu Sally bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan juga dilancarkan segalanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sally.